Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare, kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Lalu ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini, kita semakin mengenal siapa Yesus. Dia sungguh Allah dan sungguh manusia. Allah yang datang untuk berjumpa dengan kita. Allah yang senantiasa menuntun kita semua pada hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, setelah Yesus dicobai di padang gurun, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Makanan Yesus adalah melakukan kehendak Bapanya. Dia berjuang untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupannya. Maka dia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan begitu banyak orang memuji dia. Mari kita biarkan diri kita dibimbing oleh Roh Kudus. Kita biarkan mata hati kita terbuka. Kita membiarkan seluruh hidup kita dipakai oleh Roh Kudus, oleh Bapa, untuk mewartakan kebenaran. Kita dihadapkan pada tawaran-tawaran duniawi, tapi mari kita biarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti Yesus, dia melakukan segala sesuatu yang Bapa kehendaki. Maka jelas tadi Yesus mengatakan, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang mendengar dan bersuka cita, karena apa yang dia katakan, dia laksanakan dan dia hidupi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang boleh kami alami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, Tuhan. Mampukan kami untuk semakin mengenal Yesus Kristus Putra-Mu. Dia sungguh Allah, sungguh manusia.
Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami juga sungguh-sungguh menjadi berkat bagi semua orang dimanapun kami berada. Jauhkan kami semua dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami menjadi berkat. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.